Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil review artikel yang berjudul Cost Benefit Analysis Decision Making in the Public, yang beranggotakan absen 19 Iha Fasiha, absen 20 Lia Husna Maulida, absen 22 Izun Nikmah. Selanjutnya absen 23 Eka Istijabah S, absen 24 Risma Nadai, absen 25 Hasna MJ, absen 26 Prima Isnawati. Definisi dan tujuan. CBA dijelaskan sebagai metode sistematis untuk menghitung dan membandingkan total biaya dengan total manfaat dari sebuah inisiatif atau proyek. Tujuannya adalah untuk membantu para pembuat kebijakan dalam menentukan proyek mana yang paling layak untuk didanai berdasarkan estimasi keuntungan yang akan dihasilkan. Metodologi. Artikel ini menyebutkan bahwa metodologi CBA melibatkan perhitungan teknis seperti rasio biaya manfaat, nilai bersih sekarang, net present value, dan tingkat pengembalian interval, internal rate of return. Perhitungan ini memungkinkan perbandingan yang objektif antara berbagai proposal proyek yang berbeda. Sejarah dan perkembangan. CBA berawal di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 dan menjadi semakin populer setelah digunakan untuk menilai proyek-proyek lingkungan. Sejak saat itu, penggunaannya telah menyebar secara global. Aplikasi dan sektor publik. Analisis ini diterapkan secara luas di berbagai bidang, termasuk kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan perumusan kebijakan lingkungan. Kritik dan saran keterbatasan. Meskipun sangat berguna, artikel ini juga menyoroti beberapa kritik terhadap CBA. Antara lain, yang pertama, CBA sering dianggap tidak terlalu teknis dan juga teoritis, sehingga terkadang terlepas dari realitas politik dan sosial yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, para kritikus berpendapat bahwa CBA cenderung menyederhanakan masalah sosial yang kompleks dengan terlalu fokus pada angka. Hal ini beresiko mengabaikan faktor-faktor kualitatif yang penting seperti nilai-nilai sosial, etika, dan juga kebutuhan masyarakat yang sulit diukur dengan uang. Ulasan tersebut secara efektif menyajikan CBA sebagai alat yang kuat namun memiliki dua sisi. Di sisi satu, ia adalah kerangka kerja yang logis dan efisional untuk mempromosikan efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Di sisi lain, ketergantungannya pada kuantifikasi moneter membuatnya rentan terhadap penyederhanaan isu-isu sosial yang kompleks dan dapat mengabaikan aspek keadilan serta nilai-nilai kualitatif. Pesan terpenting dari artikel ini adalah bahwa CBA seharusnya digunakan sebagai alat bantu yang paling penting untuk menginformasikan para pengambil keputusan, bukan sebagai satu-satunya penentu keputusan akhir. Hasil analisis CBA harus selalu dipertimbangkan bersama dengan analisis kualitatif, pertimbangan etis, dan realitas politik untuk menghasilkan kebijakan publik yang benar-benar bijaksana dan komprehensif. Apa itu analisis biaya manfaat atau CBA? Analisis biaya manfaat atau CBA adalah alat kunci dalam pengambilan keputusan sektor publik yang dirancang untuk mengevaluasi kelayakan ekonomi, program, dan proyek pemerintah. Analisis ini secara sistematis menghitung dan menilai biaya dan manfaat yang terkait dengan berbagai inisiatif, membantu para pembuat kebijakan menentukan proyek mana yang akan didanai berdasarkan perkiraan imbal hasilnya. Pada pengertian lain, analisis biaya manfaat, sebuah alat untuk penilaian investasi, merupakan alat penilaian ekonomi utama pemerintah federal untuk mengevaluasi program-program federal. Kapan dan di mana analisis biaya manfaat atau CBA berasal dan bagaimana penerapannya berkembang?
CPA berasal dari Amerika Serikat pada awal abad ke-20. CPA menjadi terkenal karena perannya dalam menilai proyek-proyek lingkungan dan sejak itu telah diadopsi secara global. Metodologi ini melibatkan perhitungan rasio, nilai sekarang bersih dan tingkat pengembalian internal untuk memfasilitasi perbandingan antara proposal yang berbeda. CPA diterapkan secara luas di berbagai domain sektor publik, termasuk kesehatan, infrastruktur, dan kebijakan lingkungan. Tetapi efektivitasnya dapat bervariasi tergantung pada konteks dan sifat proyek yang dianalisis. Secara keseluruhan, CPA tetap menjadi kerangka kerja yang berpengaruh dalam memandu alokasi sumber daya di sektor publik, menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan tujuan sosial yang lebih luas. Bagaimana data CBA disajikan untuk membantu evaluasi dan pengambilan keputusan? Data Cost Benefit Analysis atau CBA disajikan dengan membandingkan total biaya dan manfaat dari suatu proyek atau keputusan secara kuantitatif untuk membantu evaluasi dan pengambilan keputusan. Penyajian data CBA biasanya melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Mengidentifikasi semua biaya langsung dan tidak langsung, serta manfaat atau keuntungan, impact positif dari alternatif yang akan dievaluasi. 2. Mengkonversi semua biaya dan manfaat menjadi nilai moneter agar bisa dibandingkan secara objektif. 3. Menggunakan indikator seperti Benefit Cost Ratio atau BCR yang dihitung dengan membagi nilai sekarang atau present value dari manfaat dengan nilai sekarang dari biaya. Jika BCR lebih dari 1, proyek dianggap menguntungkan dan layak dijalankan. 4. Menyajikan hasil secara komprehensif dalam bentuk laporan atau dashboard yang membuat data biaya dan manfaat, grafik, serta analisis dampak sehingga memudahkan pengambil keputusan menilai kelayakan suatu kebijakan atau investasi. Dengan data CBA yang terstruktur dan terukur, pengambil keputusan bisa lebih objektif, mengurangi risiko salah alokasi sumber daya, serta memilih alternatif terbaik berdasarkan data faktual. Pendekatan ini membantu memastikan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan mengoptimalkan hasil secara efisien. Selanjutnya, jenis biaya apa saja yang dipertimbangkan dalam CBA? Yang pertama ada biaya langsung atau direct cost, yaitu biaya modal atau capital cost seperti pembangunan, pembelian alat, tanah. Lalu ada biaya operasional seperti tenaga kerja, pemeliharaan, bahan bakar, materi. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost, misalnya overhead, dampak pengalihan sumber daya, kehilangan produktivitas karena gangguan proyek. Yang ketiga, biaya awal dan startup, biaya desain, perencanaan, izin pelatihan, sosialisasi yang muncul sebelum proyek berjalan penuh. Yang keempat, biaya negatif eksternalitas, yaitu polusi, efek lingkungan, kesehatan masyarakat, dampak sosial yang merugikan. Yang kelima, biaya waktu atau diskonto, yaitu nilai waktu uang karena manfaat dan biaya terjadi di masa mendatang. Diskonto untuk menghitung nilai sekarang dari aliran kas di masa depan. Berikan contoh spesifik penerapan CBA di sektor publik. Cost Benefit Analysis atau CBA di sektor publik umumnya digunakan pemerintah untuk menilai apakah suatu proyek layak dilaksanakan dengan mempertimbangkan manfaat sosial ekonomi dibandingkan biaya. Contoh spesifiknya, pembangunan jalan tol oleh pemerintah. Yang pertama, ada biaya atau cost. Biaya investasi awal meliputi pembangunan jalan, pembebasan lahan, material, dan tenaga kerja. Yang kedua, ada biaya operasional dan pemeliharaan meliputi perawatan jalan, keamanan, dan penerangan. Yang ketiga, ada biaya sosial meliputi masyarakat yang terkena relokasi dan dampak lingkungan seperti hilangnya lahan hijau. Yang kedua, ada manfaat atau benefit. Manfaat ekonomi langsung yaitu penghemat waktu perjalanan dan pengurangan biaya transportasi seperti bensin dan perawatan kendaraan. Yang kedua, manfaat ekonomi tidak langsung seperti peningkatan produktivitas masyarakat, kelancaran distribusi barang, dan naiknya nilai tanah di sisa jalan tol. Yang selanjutnya, manfaat sosial
berkurangnya kemacetan di jalan alternatif dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Selanjutnya, manfaat lingkungan yang potensial. Jika jalan tol mengurangi kemacetan, maka polusi kendaraan juga berkurang. Yang ketiga, proses CPA. Yang pertama, menghitung biaya pembangunan. Yang kedua, mengestimasi manfaat dalam bentuk rupiah per tahun. Yang ketiga, menghitung nilai sekarang atau NPV dari manfaat 20-30 tahun ke depan. Jika NPF lebih dari biaya, proyek dianggap layak. Beberapa kritik umum terhadap CPA meliputi yang pertama, kesulitan dalam mengukur manfaat dan biaya non-moneter. Sulit untuk memberikan nilai moneter pada hal-hal seperti kehidupan manusia, kualitas udara, atau keindahan alam. Lalu yang kedua ada distribusi manfaat dan biaya. CPA seringkali tidak mempertimbangkan bagaimana manfaat dan biaya didistribusikan di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Ketidakpastian di masa depan. Proyeksi biaya dan manfaat di masa depan seringkali tidak pasti dan sangat bervariasi. Lalu yang terakhir ada manipulasi. Hasil CPA dapat dimanipulasi dengan memilih asumsi-asumsi tertentu yang mendukung hasil yang diinginkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.